Oke guys, welcome back again bareng gua Aldi dari Vape Education. Hari ini kita mungkin akan bahas-bahas sedikit yang lagi panas sekarang, atau enggak yang lagi kontroversial lah sekarang. Apa itu? Ya, kita akan bahas satu buah device yang katanya sih inovasi baru. Nah, device ini tuh bikin, boleh dibilang orang-orang yang ada di industri ini tuh kayak bingung gitu, ini apa sih gitu loh, dan banyak ketakutan apakah ini bisa merusak industri ini atau enggak ya. Jadi kita akan membahas disposable. Jujur ya, pembahasan ini tuh buat gua agak ngeri-ngeri sedap, karena sekarang itu di industri vape ini kita dibagi dua, antara yang setuju dengan adanya disposable dan ada yang nggak setuju tentang disposable ini. Oke, sebelum kita ngomongin masalah setuju dan nggak setuju, disclaimer dulu, gua di sini posisinya netral. Gua hanya ingin menjelaskan tentang apa sih sebenarnya disposable vape ini. Jadi sebenarnya disposable vape ini kalau di luar sana, entah itu di Eropa, di Amerika, atau mungkin di Malaysia, di negara tetangga kita, disposable itu udah cukup ramai. Disposable ini adalah produk vape yang dimana produk ini digunakan hanya sekali. Maksudnya sekali itu bukan sekali hisap, tapi sekali ini dalam artian ketika liquid habis atau misalnya powernya itu habis, kapasitas baterainya habis, ya otomatis kalian nggak bisa pakai lagi dan langsung dibuang. Makanya kalau misalnya kalian bingung disposable itu apa, kalian bisa langsung search aja di Google Translate arti dari disposable. Struktur dari disposable vape sendiri ada tube. Nah, ini untuk material tube-nya gue nggak tahu ini pakai apa, entah ini aluminium atau mungkin stainless steel. Tapi kalau enteng kayak gini biasanya aluminium. Lalu ada baterai yang dihubungkan ke coil, ya. Di sini ada coilnya juga. Dan di sini itu ada kapas. Fungsinya kapas adalah untuk menyerap liquid yang ada di spons sebagai penampung liquidnya. Karena kalau misalnya di open system atau misalnya kalian kenal dengan pod, itu disimpannya di cartridge-nya langsung. Nah, sedangkan ini disimpannya di spons, ya. Nah, di spons ini juga ini di seal lagi, ditutup lagi, entah pakai plastik apa, ya. Jadi ini fungsinya biar si liquidnya juga nggak kemana-mana. Lalu di sini juga ada mouthpiece. Nah, ini mouthpiece-nya ya. Ini mouthpiece-nya, dan di bawahnya itu ada spons lagi. Fungsinya adalah untuk menyerap kondensasi hasil penguapan si liquid yang ada di spons. Jadi struktur dari si disposable vape itu sebenarnya ya hampir sama juga kayak device-device vape yang ada di pasaran. Nah, tapi kenapa jadi problem? Jadi problemnya adalah baterai yang sekali pakai. Dan baterai ini masuk ke golongan limbah B3. Jadi kita nggak bisa seenaknya untuk ngebuang baterai ini di sembarang tempat. Nah, mungkin orang-orang yang menolak adalah orang-orang yang memiliki ketakutan terhadap limbah B3. Kenapa? Karena sampah adalah masalah yang paling berat yang ada di Indonesia untuk saat ini. Nah, ditambah lagi sekarang ada limbah B3 yaitu baterai, otomatis makin banyak lagi sampah-sampah yang sulit untuk ditanganin. Mungkin kedepannya kalau misalkan ada produsen atau misalnya distributor yang memang serius untuk memainkan produk ini atau mendistribusikan produk ini, ya sekalian ya dengan solusinya, yaitu bagaimana caranya untuk menanggapi soal limbah dari disposable vape ini. Tapi kalau misalkan disposable vape itu nggak hanya modelnya yang seperti ini, ada juga disposable vape itu yang dia sistemnya sama seperti open system, yaitu dia mengganti bagian yang ada sponsnya ini aja. Jadi untuk bagian baterainya dia tetap dipakai dan di charge, sama seperti open system atau closed system yang kita kenal. Berarti satu solusi sudah terpecahkan ya, yaitu menggunakan baterainya berulang kali. Nah, tinggal bagaimana kita cari solusi untuk limbah B3, yaitu liquid dan spons ini. Disposable vape ini boleh dibilang bagus ya bagus. Kenapa? Karena
Vape ini sekarang sudah menjadi besar ya. Yang awalnya isinya adalah orang yang memang menyukai hobi yang sama, memang mencintai vape. Nah, sekarang kita sudah mulai keluar nih, banyak orang-orang yang non-vapers itu mulai tertarik dengan vape. Dan rata-rata orang yang tertarik dengan vape adalah orang-orang yang awalnya itu adalah smokers. Nah, orang yang smokers ini tertarik dengan vape karena disposable. Kenapa? Simple. Orang-orang agak takut untuk menggunakan vape, bukan takut meledaknya lagi, tapi lebih ke ribet. Lebih takut nggak punya waktu untuk mengurus device-nya. Makanya orang-orang yang masih bertahan dengan menggunakan konvensional. Jadi boleh dibilang disposable vape ini boleh dibilang kunci ya. Ini adalah kunci gerbang untuk menuju ke device vape yang lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang sudah menggunakan disposable vape masih mencari rasa yang lebih baik, mungkin yang lebih hemat lagi, lalu mungkin cari pengalaman yang baru lagi. Itu berawal dari disposable vape. So, kalau dari gua, kalau lu yang pakai disposable vape, mohon gunakan secara baik dan bijak. Karena boleh dibilang kadar nikotinnya cukup besar. Memang cara penggunaannya itu mudah dan kalian bisa langsung beli, langsung pakai. Tapi tetap aja penggunaan nikotin yang terlalu berlebihan itu nggak bagus juga buat tubuh kalian. Karena kita menggunakan vape tujuannya adalah untuk bisa berhenti dari kecanduan nikotin. Mungkin sekian dari gua. Buat teman-teman yang punya masukan atau yang punya pendapat lain tentang disposable vape ini, silahkan tulis di komen. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe PFI Indonesia, biar kalian tahu kira-kira akan ada pembahasan apa lagi nanti di depannya. Oke, sekian dari gua Aldi, sampai jumpa di next konten. Oke, see you guys.